Hayo, siapa di sini yang masih bingung sama resep cilok aku? Apalagi buat teman-teman buat jualan di teras rumah atau buat jualan di abang-abang, atau kalian masih bingung nih resep cilok aku dengan versi sedikitnya itu gimana cara buatnya? So, teman-teman yang penasaran bisa simak video ini. Aku akan jelasin beberapa resepnya supaya lebih detail, apalagi bisa kalian praktekin di teras rumah jualan langsung, teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Langsung aja teman-teman, kali ini aku akan bongkar lagi resep jualan aku cilok, karena banyak banget dari teman-teman semuanya itu yang praktek di rumah ada yang gagal, ada yang kebanyakan air, kadang ada yang kekurangan air, bahkan ada beberapa teman-teman itu yang sesama jualan di teras rumah pengen mulai ngejualin cilok seperti aku dan pengen buat cemilan juga ciloknya di rumah. Jadi teman-teman, untuk bongkar resep kali ini nanti jangan lupa dicatat ya. Seperti yang teman-teman lihat, aku itu udah jualan cilok lama sekali, hampir 2 tahunan ketika aku mulai buka warung jualan di teras rumah. Dan alhamdulillah karena udah beberapa hari ini aku bikin konten, terus kemudian aku upload, banyak banget dari teman-teman semuanya itu pada kepo, Mbak Umi sebenarnya resep yang asli itu gimana sih cara buatnya cilok? Soalnya emang ciloknya Mbak Umi itu kelihatan empuk banget. Ya bener banget teman-teman, cilok aku itu terkenal empuk banget sampai malam sampai sore ya. Cilok ala aku itu tanpa menggunakan daging sama sekali ya teman-teman. Biasanya aku kalau bikin cilok itu hanya menggunakan 1 butir telur aja. Jadi jangan salah paham, sampai di sini paham ya, kalau cilok aku itu tanpa menggunakan daging, tapi menggunakan 1 butir telur aja. Terus kemudian cara pembuatannya itu sangat simpel banget. Kalian nanti bisa praktekin langsung di rumah. Untuk resep-resepnya kalian catat dulu ya teman-teman ya, supaya nanti kalian langsung prakteknya itu di rumah lebih gampang. Ini teman-teman ya, aku catat lagi buat resepnya di sini. Nih kalian lihat semuanya ya, buat catatan resep ini untuk resep teman-teman kalau usaha di teras rumah. Untuk yang jualan 1,5 kilo teman-teman. Jadi untuk tepung terigunya itu 1 kilo, tepung tapiokanya itu setengah kilo. Jadi jangan bandingan sama ya, nanti kalau terlalu banyak perbandingan tepung tapiokanya, cilok kalian akan alot dan keras. Makanya untuk empuknya itu perbanyak tepung terigu, terus kemudian baru tambahkan tepung tapioka ya. Untuk takaran airnya juga sudah lengkap, bumbu-bumbunya, terus kemudian bumbu halusnya ini udah lengkap semuanya. Terus kemudian kalau pengen ditambahin untuk bawang putihnya lebih banyak, itu tambah mantep banget. Jadi usahakan kalau untuk cilok itu banyakin bawangnya, itu rasanya lebih gurih lagi dan lebih aromanya mantep banget teman-teman. Itu tadi untuk resep buat jualan di teras rumah. Karena biasanya kalau aku itu jualan di teras rumah, itu tuh aku menggunakan takaran 1,5 kilo. Mbak Umi kalau aku ada pesanan banyak, kira-kira ada 100 box pesanan, berarti aku kira-kira nanti aku ngadoninya itu berapa. Biasanya kalau buat 1,5 kilo adonan, itu aku bisa jadi 25 box ya teman-teman ya, 25 box sampai 20 box. Jadi kisaran 20 box sampai 25 box untuk 1,5 kilo. Berarti kalau ada pesanan 100 box, berarti kalian ngadoninya itu kisaran 4 kilo atau 5 kiloan tepung seperti itu. Terus kemudian agar cilok kalian itu empuk terus, ngadoninya nggak usah banyak-banyak. 1,5 kilo diadonin, selesai jadi adonan, kita singkirkan ya. Kemudian bikin adonan lagi 1,5 kilo, kita singkirkan lagi. Supaya apa Mbak Umi Asih kok seperti itu? Kenapa nggak langsung biar cepat? Karena supaya nanti kita ngadoninya itu rata dengan bumbunya, rata dengan air panasnya. Mbak Umi Asih aku pengen bikin cilok tapi versi sedikit, nggak pengen banyak-banyak. Oke, ini aku bikin resepnya juga. Nih kalian catat ya, kalian screenshot dulu. Untuk resep-resep bikin cilok yang versi sedikit itu sangat mudah banget. Nggak harus bikin cilok itu banyak, 1,5 kilo itu enggak ya. Kalian hanya pakai cukup tepungnya itu seperempat aja. Nanti takarannya udah aku jelasin di sini untuk takaran airnya juga. Kalian catat dulu ya teman-teman ya, supaya nanti nggak bingung pas waktu praktekinya. Kalau kalian alergi sama telur ya, kalian nggak apa-apa, nggak usah dikasih telur, itu tetap bisa, tekniknya tetap sama, empuknya juga tetap sama dan menul-menul juga ya. Pokoknya tekniknya jangan sampai salah ya. Siram tepung terigunya sama langsung air panas langsung ya. Terus kemudian diaduk-aduk. Pokoknya seperti tadi tekniknya ya. Sama seperti bikin cilok versi sedikit, itu sama banget ya. Jadi usahakan teman-teman kalau bikin cilok versi banyak maupun sedikit, usahakan tekniknya sama ya.
langsung tepung terigu itu disiram pakai air yang sudah mendidih ya, supaya nanti cilok kalian itu empuk terus sampai malam, sampai ditaruh kulkas besoknya digoreng lagi, atau mau kalian panggang gitu ya, rasanya tetap empuk dan menul-menul teman-teman. Jadi alhamdulillah aku udah praktekin resep ini tuh udah lama banget, dan aku emang dari dulu sebelum buka warung jualan di teras rumah itu pecinta cilok teman-teman ya. Aku suka banget bikin cilok di rumah, sering-sering banget gagal, sering-sering banget kadang keras, kadang tengahnya nggak mateng ya, kadang dia itu terlalu alot gitu ya. Tapi alhamdulillah sejak aku itu nemu resep dengan percobaan aku ini sendiri, alhamdulillah sampai sekarang cilok aku itu udah banyak yang praktekin dan berhasil. Dan yang dulunya nggak bisa bikin cilok selalu gagal, udah pakai resep aku, alhamdulillah udah berhasil. Semoga teman-teman semuanya udah nggak bingung lagi tentang seputar cilok aku ya. Untuk resepnya udah aku tulis, nanti akan aku tulis lagi di bawah ya, di deskripsi box, supaya nanti teman-teman nggak bingung untuk resep ciloknya. Nanti kalau aku udah bikin cilok lagi, aku akan praktekin langsung cara masukinnya tepung terigu gimana ya, cara masukin airnya itu gimana, mendidihnya itu seperti apa. Tapi kalau kalian udah ngikuti konten-konten aku dari lama, dari awal aku bikin konten dulu, pasti kalian udah tahu cara bikin cilok aku itu tekniknya seperti itu. Nanti kalau ada yang bingung gimana cara praktekinya, kalian bisa tonton video-video aku di bawah ya teman-teman ya. Itu udah jelas banget aku, karena udah sering banget bikin adonan cilok. Pokoknya kalian udah tahu teorinya dari aku ini dulu ya, supaya nanti kalian nggak bingung. Usahakan kalian nggak bingung, karena apa, bikin cilok itu mudah banget. Pokoknya kalian nggak salah teknik aja ya, kalian pasti bisa bikin cilok empuk banget sampai malam, dan bisa kayak abang-abang cilok jualan. Gimana teman-teman, bongkar resep cilok ala aku, udah aku liatin semuanya ke teman-teman semuanya ya, langsung dipraktekin aja. Untuk sambal kacangnya ya, untuk sambal kacangnya nanti next aku akan bikin video selanjutnya. Soalnya kalau sambal kacang ini tergantung sesuai selera masing-masing. Kadang ada yang pengen persis seperti sambal pecel, kadang ada yang nggak seperti sambal pecel kayak gitu ya. Kadang ada yang suka kental, kadang ada yang suka encer kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk resep sambal kacang nanti aku akan resepin sesuai dengan yang biasa aku buat di teras rumah ya, jualan aku di teras rumah. Apalagi kalau untuk sambal kacang biasanya kan aku online kan, supaya lebih awet itu gimana, pembuatannya gimana, nanti akan aku bongkar lagi untuk resep sambal kacangnya. So teman-teman jangan lupa di like video ini, dan jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan komen di bawah ya, insya Allah nanti aku bales teman-teman ya. Dan sampai sini dulu videoku kali ini, jangan lupa di like dan di share. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.